Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik Pak. Oke, kalau begitu alhamdulillah. Untuk ketua kelas, mohon pimpin doa. Siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk teman-teman, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Untuk persiapan pelajaran hari ini, apakah sudah disiapkan semuanya? Buku, LKS? Sudah siap semua Pak. Oke. Gini, Bapak punya pertanyaan. Apa kalian semua sudah sarapan? Sudah. Lauknya apa? Tempe. Nah, itu. Coba bayangkan tempe. Kita potong-potong sampai halus, ya kan? Bagaimana jika tempe itu dipotong kecil-kecil sampai tidak bisa dibagi lagi? Ayo, apa? Nggak ngerti Pak. Nggak ngerti. Nah, itulah itu materi kita hari ini, yaitu struktur atom. Contohnya seperti ini. Tempe itu seperti molekul. Ya. Iya. Potongan terkecil dari tempe itu disebut atom. Sampai tidak bisa dibagi lagi, itulah atom. Atom adalah struktur terkecil dari suatu molekul. Oke, itu. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan membahas tentang materi struktur atom dan juga subbab-subbabnya, yaitu ada partikel-partikel penyusun atom, ada nomor-nomor atom, nomor massa, dan isotop. Dan tidak lupa dengan materi subbab dari pencetus ataupun model-model atom dari beberapa ahli. Oke. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan materi pada pagi hari ini tentang struktur atom. Nah, sekarang kita mulai dulu dari perkembangan model atom. Perkembangan model atom yang pertama yaitu model atom Dalton, di mana Dalton mengemukakan bahwa atom itu seperti bola pecel yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi, menurut Dalton, atom itu adalah partikel yang paling kecil dan tidak bisa dibagi lagi. Kemudian, model atom yang kedua yaitu model atom Thomson, di mana Thomson ini menggambarkan bahwa atom itu seperti roti kismis, di mana kismisnya itu sebagai elektron yang menyebar ke seluruh permukaan, kemudian rotinya bertindak sebagai bola awan yang bermuatan positif. Selanjutnya, model atom yang ketiga yaitu model atom Rutherford, di mana Rutherford ini melakukan percobaan dengan menembakkan sinar alfa kepada lempengan emas. Nah, di sini dapat diketahui bahwa ternyata sebagian besar sinar alfa yang ditembakkan itu diteruskan. Artinya, sebagian besar atom terdapat ruang hampa atau ruang kosong. Model atom yang keempat yaitu model atom Bohr, di mana elektron-elektron itu berkedudukan pada tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut dengan kulit-kulit atom. Nah, elektron-elektron ini dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan memancarkan atau menyerap energi, sehingga elektron atom itu tidak akan berkurang dan elektron-elektron itu tidak dapat jatuh ke inti atom. Model atom yang terakhir yaitu model atom mekanika gelombang, di mana model atom mekanika gelombang ini menyatakan bahwa elektron-elektron yang bergerak di dalam atom itu mempunyai sifat gelombang, sehingga letak elektron tersebut tidak jelas atau tidak pasti. Nah, dalam mencari letak elektron tidak dapat ditemukan secara pasti. Jadi, kita hanya bisa mencari kebolehjadian untuk menemukan elektron pada jarak dari inti dan juga dari berbagai arah dalam ruang. Nah, daerah atom di mana terdapat kebolehjadian ditemukannya elektron paling besar itu disebut dengan orbital. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai partikel-partikel penyusun atom. Nah, apa saja partikel-partikel penyusun atom itu? Elektron dan proton. Ya, di situ ada elektron, ada proton, ada inti atom, dan juga ada neutron.
Nah, sekarang kita beralih ke nomor atom, nomor massa, dan isotop. Nah, nomor atom itu biasa dilambangkan dengan huruf Z besar, sedangkan nomor massa itu biasa dilambangkan dengan huruf A besar. Nah, sekarang kita menginjak ke isotop, isoton, dan juga isobar. Mungkin ini sudah pernah dipelajari ya. Apakah kalian sudah tahu apa itu isotop? Belum Bu, tolong dijelaskan. Ya, isotop adalah atom yang mempunyai nomor atom yang sama tetapi nomor masanya berbeda. Nah, sedangkan isoton, atom-atom dengan unsur yang berbeda yang mempunyai jumlah neutron yang sama. Sedangkan yang terakhir isobar, yaitu atom-atom dengan unsur berbeda yang mempunyai nomor massa yang sama. Nah, itu dia tadi penjelasan dari Ibu. Mungkin dari anak-anak ada yang kurang jelas atau kurang paham. Silahkan, tidak apa-apa untuk ditanyakan. Bagaimana? Apakah masih ada yang bingung atau masih belum jelas tentang materi ini, model atom, atau bagaimana? Sudah paham semua ya? Iya Bu, Yakin sudah paham? yakin. Ya, kalau sudah paham, ini kita lanjutkan saja. Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Satu kelompok akan terdiri dari 6 anak ya, supaya kalian nanti bisa berpasangan. Oke, sekarang silakan untuk duduk dengan kelompoknya masing-masing. Baik Bu. Baik, semuanya sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Iya Bu. Oke, nah sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan sebagai bahan diskusi pada pertemuan kali ini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, ada beberapa teori atom yang sudah kita pelajari tadi ya, mulai dari teori atom Dalton sampai dengan teori atom mekanika gelombang. Nah, dari beberapa teori atom itu kan disempurnakan sampai benar-benar sempurna. Nah, karena ada penyempurnaan, maka tentunya ada kelemahan-kelemahan dari teori-teori yang sebelumnya. Nah, lalu bagaimana kelemahan teori-teori sebelumnya tersebut? Itu topik yang pertama. Kemudian topik yang kedua, bagaimana teori-teori yang baru dapat menyempurnakan teori-teori yang lama. Itu dia topiknya, sudah dicatat ya semuanya? Sudah Bu. Oke, sudah dicatat ya pertanyaan-pertanyaan dari Ibu tadi? Sudah. Oke, kalau sudah dicatat, sekarang silahkan kalian untuk mencari jawabannya secara mandiri ya. Kemudian nanti dicatat di buku. Nah, untuk mencari jawabannya, kalian bisa menggunakan referensi yang sudah Ibu berikan, ya, buku referensinya, atau bisa kalian mencari lewat internet juga boleh. Oke, bagaimana? Sudah mendapatkan jawabannya? Sudah Bu. Baik, kalau sudah, sekarang silahkan kalian untuk berpasangan dengan kelompoknya masing-masing ya. Kemudian kalian diskusikan dari jawaban kalian itu. Kalian diskusikan lagi bagaimana jawaban yang lebih tepat. Oke, Ibu beri waktu diskusi selama 10 menit ya. Silahkan dimanfaatkan waktunya untuk berdiskusi dan mendapatkan jawaban yang tepat. Oke, karena waktu diskusi sudah habis, jadi silakan untuk pasangan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil pemikirannya. Nah, ini dimulai dari kelompok 1 ya. Ya, nanti kelompok 1 dilanjut kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan juga yang terakhir kelompok 5. Nah, silakan dimulai dari kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasil pemikirannya. Nah, untuk kelompok yang lain dimohon untuk mendengarkan dengan seksama ya. Nanti apabila ada yang kurang jelas atau masih bingung atau kalian ingin memberikan tanggapan, bisa diungkapkan di akhir presentasi. Oke, silahkan kelompok 1 untuk maju ke depan.
Nah, itu dia tadi presentasi dari masing-masing kelompok. Ibu rasa presentasi kali ini sudah berjalan dengan baik, sudah lancar semuanya, dan penyampaian materinya juga sudah mulai baik, sudah mulai ada peningkatan. Nah, namun di sini Ibu juga akan meluruskan tadi beberapa pernyataan dari anak-anak. Nah, untuk perkembangan model atom, nah di sini ada teori atom Rutherford, dimana kelemahan dari teori atom Rutherford itu dia tidak dapat menjelaskan mengapa elektron-elektron itu tidak bisa jatuh ke inti atom. Nah, di sini kemudian kan disempurnakan sama Niels Bohr. Nah, di sini dimana Niels Bohr itu mengemukakan tentang spektrum emisi dan spektrum absorpsi. Nah, di sini Niels Bohr menggunakan atom hidrogen sebagai percobaannya. Nah, di sini pada atom hidrogen hanya ada satu elektron dan dia itu elektronnya itu bebas bergerak. Nah, ketika lebih enaknya kita gambar seperti ini ya. Nah, ketika elektron ini berpindah dari energi rendah ke kulit yang energinya tinggi, nah di sini dinamakan dengan absorpsi, spektrum absorpsi. Nah, kemudian apabila elektron tersebut bergerak dari kulit dengan energi yang lebih tinggi ke energi yang lebih rendah, ke kulit energi yang lebih rendah, itu dinamakan dengan spektrum emisi. Seperti itu. Maka dari itu, karena elektron itu bebas bergerak, karena ada spektrum absorpsi dan spektrum emisi, jadi elektron-elektron ini tidak dapat jatuh ke inti atom. Jadi seperti itu ya. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan, ada yang masih bingung. Ya, jadi Ibu ulangi lagi ya. Spektrum emisi itu ketika elektron berpindah dari kulit dengan energi yang rendah ke energi yang lebih tinggi. Nah, itu namanya spektrum absorpsi. Kalau spektrum emisi itu ketika elektron berpindah dari kulit dengan energi yang tinggi ke kulit dengan energi yang lebih rendah. Gitu. Sudah jelas ya semuanya? Sudah, Bu. Oke. Baik, kalau sudah paham semuanya dan kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, di sini Ibu akan memberikan tes tulis kepada anak-anak semuanya. Jangan khawatir, ini tesnya mudah ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan tes tulis ini. Nanti apabila sudah selesai, boleh dikumpulkan di meja Ibu. Baik, Bu. Bisa dipahami ya, materi pertama ada perkembangan model atom, yaitu model atom Dalton. Atom Dalton adalah atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dipecah lagi. Atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Lalu selanjutnya ada atom Thomson. Bagaimana teorinya? Seperti roti kismis, di mana kismis sebagai elektronnya, sedangkan roti bertindak sebagai bola awan yang bermuatan positif. Teori atau model Rutherford. Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif. Atom bersifat netral karena jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif. Oke, bagus ya. Dengan teori model Bohr, yaitu atom terdiri atas inti yang bermuatan positif yang dikelilingi elektron bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. bagus. Yang terakhir yaitu teori mekanika gelombang. Bagaimana? Letak elektron tersebut tidak jelas, namun hanya bisa dicari kebolehjadian. Partikel penyusun atom. Yang pertama ada elektron, proton, lalu Inti atom neutron. perbedaan isotop, isoton, dan isobar. Isotop adalah atom yang mempunyai nomor atom sama, tetapi nomor masanya berbeda. Isoton
adalah atom-atom dengan unsur berbeda yang mempunyai jumlah neutron yang sama. Sedangkan isobar adalah atom-atom dengan unsur berbeda yang mempunyai nomor massa yang sama. Kalian tidak bingung ya antara istilah nomor atom, nomor massa, isotop, isobar. Saya harap kalian bisa memahami dan membedakan apa arti istilah tersebut. Nah, untuk pertemuan minggu depan, saya minta kalian belajar mengenai konfigurasi elektron. Lalu saya akan memberikan PR sebagai pemantapan pemahaman kalian mulai dari halaman 10 sampai 11. Dikerjakan minggu depan, kita koreksi bersama. Silakan berkemas. Jika sudah selesai, ketua kelas boleh memimpin doa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri, sukses untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.